Ingat video Dewan Keamanan PBB soal gencatan senjata Gaza Israel 18 September kemarin. I shall put the draft resolution to the vote now. Please raise their hand. Those against? Result of the voting is as follows. 14 votes in favor, 1 votes against, 0 abstentions. 2 jam lebih mereka berdebat untuk perdamaian. 14 dari 15 negara sudah setuju, Pak. Tapi gilanya, semua itu batal cuma karena satu suara menolak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penduduk bumi sekalian. Sebagai salah satu penduduk bumi, gue punya satu keresahan, Pak. Keresahan itu tentang veto. Apa itu veto? Dalam konteks politik internasional, veto ini adalah hak istimewa yang dimiliki sebagian negara untuk menolak atau membatalkan keputusan yang diusulkan, Pak. Mau seproper apapun keputusannya, mau selazim apapun keputusannya, tetap bisa dibatalkan hanya dengan satu suara, yaitu veto tadi. Contohnya ketika kemarin beberapa negara merumuskan keputusan untuk gencatan senjata tanpa syarat antara Gaza, Palestina, dan Israel. Amerika memveto keputusan tersebut, Pak. Alhasil, keputusan yang sudah disetujui oleh 14 negara tersebut batal hanya karena satu suara dari Amerika itu, Pak. Gila bukan? Tidak adil bukan? Ya, itu yang gue rasakan, Pak. Kenapa bisa satu suara menggugurkan mayoritas, Pak? Setelah gue riset dan mencari informasi terkait masalah ini, ternyata awal dari semua ini adalah Perang Dunia Kedua, Pak. Ya, perangnya Om Kumis tipis itu, Pak. Pasca Perang Dunia Kedua, dunia mulai meragukan Liga-Liga Bangsa atau LBB yang saat itu harusnya bisa menggagalkan Perang Dunia Kedua, Pak. Tapi malah gagal. Maka akhirnya negara-negara yang menang dari Perang Dunia Kedua ini memutuskan bahwa LBB harus digantikan dengan organisasi yang lebih efektif, Pak. Maka dibentuklah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang saat ini kita kenal. Dengan 51 anggota pertama, dan dari 51 anggota pertama tersebut ada 5 negara yang waktu itu kekuatan militer dan ekonominya paling kuat, Pak, dan paling banyak andil dalam Perang Dunia Kedua, yaitu Amerika, Uni Soviet, Inggris, Prancis, dan Cina waktu itu, Pak. Nah, Uni Soviet lah yang pertama nggak terima kalau dia nggak dapat hak istimewa dalam PBB, Pak. Karena Uni Soviet gak pengen kalau kedepannya ada keputusan-keputusan yang merugikan negara mereka. Tapi kalau keinginan mereka nggak disetujui, bisa juga jadi pemerang buat PBB, Pak. Karena jika negara sebesar dan sekuat Uni Soviet keluar dari PBB, besar kemungkinan akan ada dua kubu yang berlawanan dan malah akan memperburuk dunia, Pak. Akhirnya disetujuilah 5 negara besar tersebut mendapat hak istimewa yang disebut hak veto, Pak. Awalnya, tujuan dari dibikinnya hak veto ini sebenarnya baik, Pak. Yang pertama, supaya negara yang punya kekuatan besar seperti Amerika dan Uni Soviet ikut terlibat dalam PBB. Karena dulu Amerika Serikat dan Uni Soviet gak akan mau tunduk dan gak akan mau setuju
apabila keputusan internasional itu malah merugikan negara mereka, Pak. Apalagi kalau mereka nggak bisa menolak, maka besar kemungkinan mereka akan keluar. Nah, untuk memastikan supaya mereka nggak keluar dari PBB, maka dikasihlah hak veto itu. Yang kedua, untuk mencegah pecahnya perang dunia yang baru, Pak. Dengan adanya hak veto, itu bisa menjadi rem dari keputusan yang terburu-buru. Bisa juga untuk meredam konflik dengan mengulur waktu, Pak. Nah, tapi dari sekian banyaknya niat baik untuk terbentuknya hak veto, fakta yang terjadi di lapangan justru malah terbalik, Pak. Justru berbeda dengan apa yang ditujukan awalnya. Contohnya, terhambatnya keputusan kemanusiaan, melemahkan kredibilitas dari PBB tersebut, menjadi alat politik, bahkan sekarang sistem dunia seperti tidak adil gitu, Pak. Itu faktanya, Pak. Dan yang lebih gila lagi, veto bisa dipakai tanpa syarat dan tanpa batas, Pak. Gila gak tuh, Pak? Pertama yang sering terjadi yaitu menghambat keputusan kemanusiaan. Contoh nyata yang sering kita dengar, Amerika sering pakai hak vetonya dalam urusan kemanusiaan di Gaza, Pak. Untuk apa? Ya, kepentingan politik. Bahkan tercatat Amerika sudah memakai hak vetonya sebanyak 45 kali sejak 1945. Banyak sekali. Belum yang lain, Pak. Kedua, melemahkan kredibilitas PBB sendiri, Pak. PBB kayak gak berdaya karena cuma bisa ngomong. Giliran ada yang pakai hak vetonya, maka keputusan gagal. Jadi PBB kayak cuma simbol, Pak. Aslinya ya yang berkuasa ya 5 negara besar tersebut. Tidak adil. Ya, betul. Memang tidak adil, Pak. Tapi mau tidak mau kita harus terima itu. Karena peraturan dibuat oleh pemenang, Pak. Tapi apakah itu masalah yang mustahil untuk dilawan? Tentu tidak. Roda terus berputar, dunia pun memiliki banyak kemungkinan. Tidak jarang hal yang besar berawal dari hal yang kecil tapi dibiasakan. Tetaplah waras di era gempuran dunia yang keras. Ini aja dari gue. Kalau ada pendapat atau keresahan yang mungkin juga kalian rasakan, silahkan ketik di kolom komentar. Gue Wildan and see you next time.